Shalom, renungan inspiratif saat ini adalah duri dalam daging yang dialami oleh Rasul Paulus. Ini ditulis dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dari teks firman Tuhan ini ada 3 bagian penting yang akan kita renungkan. Yang pertama, mengapa ada duri dalam daging diberikan Tuhan kepada Paulus? Yang kedua, apa sebenarnya duri dalam daging itu? Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan ketika ada duri dalam daging atau dalam tubuh kita? Yang pertama, mengapa ada duri dalam daging diberikan Tuhan kepada Paulus? Jawabannya adalah untuk mengatasi kesombongan. Paulus adalah rasul yang paling banyak diberikan wahyu. Paulus paling diunggulkan kedudukannya dalam panggilannya sebagai rasul di antara rasul-rasul lainnya. Paulus diberikan begitu banyak bakat, talenta, dan karunia rohani seperti hikmat, pengetahuan, membuat mujizat, dan lain sebagainya. Dan bahaya dari semua ini adalah bahwa dia akan menjadi percaya diri dan bangga akan pencapaiannya, sehingga dia bisa menjadi sombong. Tidak ada bahaya yang lebih sering menimpa umat Kristen selain kesombongan. Jika saudara mempunyai karunia-karunia yang luar biasa dalam berkhotbah, fasih dalam berbicara, memiliki pengetahuan, ingat, saudara berada dalam bahaya kesombongan. Saudara sukses dalam berbagai hal, ingat, saudara berada dalam bahaya kesombongan. Saudara disanjung dan dibanggakan banyak orang, ingat, saudara berada dalam bahaya kesombongan. Betapa bahayanya racun kesombongan. Jika saudara diberikan Tuhan bakat, talenta, karunia, dan banyak kelebihan lainnya, hati-hatilah dengan dosa kesombongan. Duri dalam daging diberikan untuk menjaga kita agar tetap rendah hati. Yang kedua, apa sebenarnya duri dalam daging itu? Dikatakan bahwa duri dalam daging sebagai utusan iblis atau utusan setan yang dikirim bukan untuk yang baik, tapi sebaliknya untuk yang tidak baik, untuk mematahkan semangat Rasul Paulus dan menghalangi dia dalam pekerjaannya. Namun Allah merancang hal ini demi kebaikan. Dan Paulus menyebut dan menganggapnya bahwa duri dalam daging sebagai anugerah dan kebaikan. Apa sebenarnya duri dalam daging yang dikatakan dan dialami oleh Rasul Paulus? Ada banyak pendapat, dugaan, atau anggapan bahwa duri dalam daging yang diderita Paulus adalah gangguan sakit kepala, sakit telinga, penyakit tubuh yang akut. Ada pula mengatakan bahwa itu adalah penghinaan yang dilakukan guru-guru palsu kepadanya, dan lain-lain sebagainya. Kita tidak mengetahui secara persis duri dalam daging yang dialami Paulus, tetapi intinya, duri dalam daging itu adalah suatu cobaan berupa kelemahan daging. Bisa penyakit pada tubuh yang berkepanjangan, misalnya sakit yang tidak sembuh-sembuh, atau penderitaan yang sangat menyusahkan dan menyakitkan seperti kemiskinan, kondisi hidup yang sangat sulit, atau mengalami fitnah, mengalami makian dan amarah dari orang lain, mengalami penganiayaan, kadang-kadang kurangnya keberhasilan dalam usaha atau dalam pelayanan yang menyebabkan kita direndahkan di hadapan dunia. Perhatikan saudara, merupakan suatu berkat bagi kita semua karena kita tidak mengetahui penderitaan khusus yang menimpa Paulus. Masing-masing dari kita mungkin dan pasti mempunyai duri dalam daging. Menjadi penerapan kepada kita dari firman Tuhan ini melalui duri dalam daging yang dialami oleh Paulus. Yang ketiga,
Apa yang harus kita lakukan ketika ada duri dalam daging atau dalam tubuh kita? Dari teks ini kita melihat bahwa yang dilakukan oleh Paulus adalah berdoa. Rasul Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk menghilangkan sakit keluhan yang menyakitkan ini. Perhatikan saudara, doa adalah obat untuk setiap luka, obat untuk setiap penyakit. Dan ketika kita mengalami berbagai masalah, duri dalam daging seperti Paulus hendaknya membawa diri kita untuk berdoa. Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh dan terus mengulangi permintaannya sampai 3 kali. Yesus juga ketika di Taman Getsemani mengulang doa permintaannya yang sama sebanyak 3 kali. Saudara, dari doa Paulus ini Tuhan mendengar tetapi tidak menghilangkan masalahnya. Ketika Tuhan tidak menghilangkan masalah dan pencobaan dalam diri kita, namun Dia memberi kita kasih karunia seperti yang diberikan kepada Paulus. Kasih karunia itu adalah kehendak Allah kepada kita untuk menguatkan, menghibur dalam segala penderitaan dan kesusahan. Kasih karunia itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam kita. Olehnya kita tidak punya alasan untuk mengeluh sebab ada kasih karunia Tuhan sementara dikerjakan dan berlaku untuk kita. Kelemahan-kelemahan kita membawa kita selalu pergi kepada Kristus, membawa diri kita kepada Kristus sehingga Kristus menguatkan kita. Sungguh suatu penghiburan yang luar biasa apapun duri dalam daging yang kita derita, bahwa kasih karunia Allah cukup bagi kita. Saudara, kemenangan terbesar yang bisa diraih oleh iblis adalah ketika kita mulai meragukan kasih Tuhan karena Dia tidak mengabulkan apa yang kita minta. Kita tidak boleh kecewa. Tuhan dapat menggunakan masalah kita untuk membuat kita rendah dan lemah, sehingga Dia dapat mewujudkan kuasa-Nya sepenuhnya dalam kelemahan kita. Inilah cara Tuhan menjauhkan kita dari kesombongan dan agar kita tidak lupa bahwa kita membutuhkan Dia dalam segala hal. Duri dalam daging Paulus adalah guru kerendahan hati dari Allah. Sekali lagi, duri dalam daging Paulus adalah guru kerendahan hati dari Allah. Permohonan Paulus dengan cara 3 kali mengulangi permintaannya tidak berarti bahwa kita hanya diperbolehkan berdoa 3 kali untuk suatu hal. Kita diajar untuk bertekun dalam doa. Mungkin duri dalam daging yang dialami oleh Paulus berbeda dengan duri dalam daging yang kita alami atau yang pernah kita alami dan mungkin kita akan alami di masa-masa yang akan datang. Kita mungkin tidak mengharapkan hal seperti Paulus terjadi kepada kita. Mungkin kita berdoa untuk kesembuhan dari penyakit yang sulit disembuhkan atau masalah mata kita mulai kabur, masalah kebutaan, hilangnya kesehatan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Tapi jika itu terjadi, kita harus tunduk dalam kedaulatannya dan percaya bahwa di balik semua bentuk duri dalam daging yang kita alami, namun ada janji bahwa perkenanan Kristus akan selalu ditunjukkan kepada kita. Tuhan memberkati.